Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilal wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang kami muliakan, ingkang kaula muliakan para habaib, para masyayikh, para kiai, para ustaz, para bapak, para ibu, jamaah khidmah, wabil khusus ingkang kaula muliakan wonten Habib Hisyam Basiban, wonten Ustaz Haji Al-Tabrani, Ustaz Afwan, Ustaz Sanusi, wonten ustaz-ustaz yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Yang kami muliakan juga wabil khusus Bapak Dr. Undang beserta keluarga, Mas Desa beserta keluarga besar SPI Klinik Dr. Undang, semuanya yang mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sekalian bisa bersama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kumpul di tempat yang mulia ini, yaitu di dalam bersama-sama kita berzikir, membaca sholawat, juga bersama-sama kita berkirim doa, mendengarkan maulid manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini malam luar biasa. Alhamdulillah, banyak yang rawuh, banyak yang hadir. Adapun malam ini saya kaget, tadinya majelis ini saya pikir setelah baca Isya. Saya tadi siang dapat WA dari Mas Nanang, majelisnya ya biasa. Saya pikir atur-atur baca Isya. Saya nggak lihat lagi jamnya. Saya nggak lihat tulisan 18.30. Cuman saya nggih ngoten mawon, waalaikumsalam. Sore tadi baca asar saya ditelepon. Saya makan rezeki majelisnya mulai pada sholat maghrib. Oh iya, di sekolah niku rada buru. Pas sekolah mau posisi maksud tentang daerah Tasan. Niki majelis niki rencanai badhe teras istiqomah badal maghrib. Ngoten Mas. Pripun? Istiqomah badal maghrib. Saya apa cuma malam ini? Malam ini saja. Barangkali mau istiqomah pada maghrib bisa lebih bagaimana bisa memanfaatkan waktu ba'dal maghrib, karena ba'dal maghrib itu termasuk waktu-waktu istimewa. Maka mengapa Hadratus Sayyidiyah itu selalu biasa di daerah Surabaya sendiri kalau mengadakan majlis setiap ba'dal sholat maghrib, manakala setiap ba'dal maghrib, karena memang istimewanya waktu maghrib itu luar biasa. Dan saya sendiri di Bode setiap mengadakan majlis setiap malam itu dimulai setelah sholat maghrib, insya Allah Sabtu depan. Jadi nanti barangkali memang akan terus pada maghrib, monggo terserah di sini yang sohibul hajat atau yang sohibul wilayahnya yang punya tempat ya Mas Desa. Barangkali nanti setiap ba'dal maghrib ya tinggal diumumkan di jamaah kota saja agar bisa hadir selepas ba'dal maghrib agar tidak terlalu malam. Saya pun setuju kalau memang setiap maghrib, jadi tidak kemalaman ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majlis-majlis zikir yang kita laksanakan di berbagai tempat. Kadang ada yang malam Jumat, malam Ahad ataupun malam-malam yang lain. Dari harapan kita sekalian
kita lantunkan, zikir yang kita baca bersama, hadir di majlis-majlis ataupun zikir dalam sholat maktubah ataupun di tempat-tempat yang lain. Harapannya zikir itu akan menjadikan kita mempunyai sifat yang lemah lembut, menjadikan mempunyai sifat yang welas asih, menjadikan mempunyai sifat di dalam diri kita yang dijauhkan dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, penyakit sombong, penyakit riya, penyakit hasud, penyakit-penyakit hati yang pengen dipuji orang dan berbagai macam lainnya. Ataupun yang harapan kita termasuknya adalah bagaimana di dalam kita hadir di dalam majlis-majlis zikir ini adalah bagaimana juga agar membentuk kita mempunyai sifat zuhud. Sifat zuhud itu adalah sifat yang sangat luar biasa yang dimiliki banyak oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sifat keting di dalam dunia. Dalam arti keting itu bukan diartikan benci, itu tidak. Tapi tidak serakah, tidak loba, tidak khirsu, tidak loba. Kami pernah mendengar riwayat beliau Sayyidina Muhammad Usman Saqir radhiyallahu anhu itu, beliau ketika berangkat haji itu rumahnya diberesi karena rumahnya sudah tidak kurang, maksudnya kurang, mungkin ada yang kurang. Nah itu murid-muridnya itu benahi, beresi rumahnya menjadi baik, menjadi bagus. Nah itu enggak, ini saya mudah-mudahan benar riwayatnya, saya pernah dengar. Pas beliau datang itu, beliau datang lihat rumahnya, beliau menangis. Bukannya lihat senang rumahnya jadi bagus, tapi beliau menangis. Begitu hebatnya seseorang wali-wali Allah, begitu takutnya, begitu melihat lebih baik, beliau malah lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir dengan apa-apa yang ada sekarang itu tidak menjadikan seperti dulu lagi rasa beliau di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau itu takut. Itu para wali itu begitu. Beda dengan kita. Kalau kita senang ya, kalau kita senang. Tapi inilah bagaimana kita walaupun belum bisa, tapi sedikit-sedikit bisa membentuk kita menjadi orang yang bisa menerima saja, itu lebih baik. Ada di dalam kitab Irsyadul Ibad diterangkan bahwasanya yang namanya zuhud itu bukan berarti mengharamkan perkara yang halal ataupun kemudian menyanyiakan harta, itu tidak. Artinya apa? Dia mendapatkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilaksanakan dengan semestinya. Yang semata-mata diniatkan semuanya itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Artinya apa? Zuhud di dalam dunia itu artinya apa? Dengan apa-apa yang ada di dalam dirinya tidak menjadikan orang itu berat, tidak. Di dalam hak-hak Allah tidak. Dia menjadi orang yang welas kasih, orang yang loman, orang yang berkiang sodakoh, orang yang berbuat baik kepada orang lain, karena dia yang sadar apa yang telah diberikannya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi yang namanya zuhud di dunia ini juga akan menjadikan seseorang sifat yurihul qalba wal badan. Sifat zuhud tidak serakah di dalam urusan dunia akan menjadikan hati seseorang menjadi enak, menjadi tenang, menjadi nyaman. Begitupun badannya merasa enak. Karena apa? Tidak serakah. Tapi kalau kemudian kebalikannya orang-orang yang serakah di dalam dunia, sangat cinta kepada dunia, maka akan menimbulkan sifat taksirul hamma wal hazan. Dia akan dapatkan di dalam dirinya itu hanya kesusahan-kesusahan. Wah ini belum saya laksanakan. Wah ini, karena apa? Itu ada di dalam pikiran dan hatinya, dan menjadikan tubuhnya juga tidak merasa nyaman, susah. Nah ini zuhud, memang ini luar biasa. Maka walaupun kita belum bisa, tapi sedikit-sedikit belajar ya. Kita juga memang belum bisa, tapi ini dari baginda Nabi Muhammad SAW, hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita menyampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Cinta di dunia menjadikan susahnya hati, susahnya tubuh.
tapi juga sebaliknya. Wal bitolatu tuqassid qasil, menjadikan karena dia mungkin pengertian zuhudnya salah, menjadikan dia malas, menjadikan dia tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bentuknya ada merupakan kebutuhan hidupnya, menjadi malas, menjadi pengangguran. Yukosi alqalb, ini juga akan menjadikan hati yang sangat keras. Wal bitolah tuqasil qalb, menganggur, tidak bekerja, tidak mencari satu pekerjaan, akan menjadikan hati menjadi keras. Makin na'udzubillah min dzalik. Maka kita, walaupun kita memang hadir majelis zikir, yang zikir, tapi bagaimana untuk jangan sampai kita tetap tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban kita. Untuk kebutuhan keluarga kita itu penting dicari. Walaupun ini keadaan susah begini, tetap ada ikhtiar kita, tetap ada usaha kita. Yang ikhtiar usaha ini, walaupun mungkin hari ini belum kita dapatkan, barangkali besok. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah Maha memberikan ijabah dari doa-doa kita. Teruslah kita berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam arti pengertian zuhud itu jangan kemudian diartikan menjadi orang pengangguran. Zuhud udah, yang penting nanti juga rezeki datang sini. Salah begitu, enggak benar. Karena itu tidak bagus. Wal bitolatu tuqasil qalb, menjadi hati keras. Tapi bagaimana dia melakukan semestinya di dalam kehidupan ini, ketika dia harus bekerja, ketika dia harus berusaha, ketika dia harus berdagang, sedapatnya apa yang didapatkan, yang diberikan Allah, dia syukuri, dia bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikitnya dia bersyukur, mungkin demikian Allah ridhonya kepada kita hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan yang lebih baik lagi di lain tempat, atau dalam rezeki-rezeki yang lain yang Allah berikan kemudahan untuk kita sekalian. Mudah-mudahan kita di dalam hadirnya dalam majelis zikir ini menjadikan hati kita lebih lembut, lebih mempunyai ulas kasih, menjadi lebih semangat lagi di dalam beribadah. Begitupun semangat di dalam usaha kita untuk bagaimana menghidupi keluarga kita dan kewajiban-kewajiban kita. Karena apa? Berkah zikir itu adalah diantaranya adalah wasyidadu fi amali. Dia lebih bersungguh-sungguh di dalam amalnya, di dalam amalan-amalan kebaikannya, dan kemudian menjadi waswabu fi tafkiri, menjadikan dia lebih baik lagi di dalam berpikir, di dalam hal-hal yang baik untuk dirinya di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa nuril Fatihah wa bijahi man unzilat alaihi al-Fatihah wa bibarakatil Jilan wal Ishaqil wasilaitaini liman tabayyana minhu al-Fatihah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Iftah lana wa ahdina wa tullabina wa jama'atina wa man hawlana abwabal khair wahdina subulal khair waj'alna min ahli salahi wal khair wahdudna ma'a khulatai ahli syukri wal khair wa'amalna mu'amalataka li ahli tawakkul wa sabri wal ridha wal khair wahsurna ghadan ma'a zumrati ahli syukri wal qurbi wal khair innaka waliyyu kulli tawfiqi wal khair wa dafi'u kulli syarri wal bu'si wat tayr. Allahumma ya man wafa'a ahlal khairil khair wa a'anahum 'alal khair wa yassara lahum al khair wa khatama lahum bil khair wa fiqna lil khair wa a'inna 'alal khair wa yassir lana lil khair wa khtim lana minka ya Allah ya Allah ya Allah
باللطف والعفو والعافية والخير إنك على كل شيء قدير وبإجابة الدعوة الصالحة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.